Saya tidak memihak Roy Suryo di dalam cerita ini, tetapi ayo kita buktikan sampai ke ujung ijazah itu asli atau tidak. Di situ juga tidak ada kebohongan sama sekali. Tidak ada kebohongan sama sekali. Apa yang mereka alami itu yang diceritakan. Itu yang saya tayangkan. Apa hasilnya persidangan Roy Suryo dan Dr. Tifa akan berpengaruh ke saya juga. Jadi saya harus kawal. Seandainya di persidangan ini orang-orang yang berbohong malah dimenangkan, malah diterima kesaksiannya, kebohongan-kebohongannya, saya tidak bisa tinggal diam. Masa sih kita mau punya seorang wakil presiden atau presiden yang tidak punya pendidikan agama dan pendidikan Pancasila? Padahal dua itulah intinya dari negara kita ini. Itu kan apa yang diberikan Dian Sandi. Harusnya kalau Pak Jokowi melihat ada yang tidak sempurna seperti itu, dia tegur Dian Sandi itu. Oke, selamat malam Mirsa Cumi-Cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview. Ini podcast yang selalu menghadirkan narasumber-narasumber spesial dengan topik-topik spesial. Dan hari ini super spesial karena di depan saya sekarang ada Bung Michael Sinaga. Siap Bang. Kalau kita kan selalu mengatakan apa yang sebenarnya, jadi diundang kemanapun saya siap. Nah, ini bagus ini. Michael Sinaga atau orang sering bilang Michael Sentana karena dia punya media namanya Sentana. Sentana TV ya Bang? Sentana TV. Oke. Dan pasti tahu apa yang akan kita mau bahas. Karena beliau ini termasuk tokoh, salah satu tokoh dari pihak Roy Suryo, Dr. Tifa, dan tiga teman lain yang ada di klaster 1 di kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu. Betul. Nah, Bung Michael ini termasuk salah satu yang cukup aktif bicara di situ. Ya. Ada titipan pertanyaan ini Bang dari penonton kita. Jangan gitu dong Bang. Belum apa-apa kok udah titipan. Selamat datang dulu ya Bang. Selamat datang di Cumi-Cumi, dan perlu kita beritahu Cumi-Cumi itu bukan YouTuber Bang. Kita media resmi tercatat di Dewan Pers dan PWI DKI. Nah, kita selalu berharap semua orang datang ke sini. Siap. Bang Abdul Ghafur pernah ke sini, Bang Jahmada Girsang pun sebelum Rismon RJ itu pernah ke sini. Pernah ke sini ya? Tapi setelah itu gak pernah datang lagi. Bang Roy sering saya undang, Bang Refli juga. Bahkan Pak Abraham Samad itu sudah sempat menjanjikan beberapa kali waktu itu. Tapi kita selalu berpikir begini, kalau media itu kan harus terbuka kepada semua orang. Tapi juga kita harus menghargai hak orang untuk memilih media mana dia mau bicara, ya kan? Ya. Itu prinsip kita. Ya. Tapi kita ya selalu inklusif siapapun yang mau datang, dan senang sekali kayaknya lu orang pertama yang mau datang. Iya, mungkin gimana ya? Terlalu takut kali ya kawan-kawan itu. Iya. Karena di sini terlalu sering mendatangkan tamu Andi Aswan. Oh iya. Kali gitu kan. Ya, dan karena kawan-kawan. mereka yang mau datang bro. Iya. Roy, tapi nggak apa-apa. Roy berkali-kali saya undang. Kita buktikan aja Bang bahwa memang jurnalistik yang sebenarnya itu adalah pencarian kebenaran. Ya betul. Kita tidak memihak. Saya pun percaya nggak percaya ya. Saya tidak memihak Roy Suryo di dalam cerita ini. Tetapi ayo kita buktikan. Sampai ke ujung ijazah itu asli atau tidak. Oke, nah itu jadi pertanyaan pertamanya. Jadi Bung Michael ini terlibat di sini sebagai jurnalis atau sebagai warga yang emang tadi tujuannya itu? Oke, ini saya ceritakan biar full nih ya, biar para penonton langsung tahu nih. Betul. Bagaimana cara saya masuk ke sini. Jadi waktu itu Pak Roy Suryo menganalisis foto yang diupload Dian Sandi Utama di bulan Maret akhir ya. Maret akhir sampai ke April awal lah, kira-kira tanggal-tanggal segitu. Saya udah lupa tanggalnya. Dia menganalisis pastinya dengan metode-metode yang keahliannya Pak Roy. Lalu dia datang ke podcast saya, Mike, saya punya penemuan begini-begini tentang ijazah Jokowi. Pak Jokowi. Karena ada yang mengaku ijazah asli itu, yang diupload itu, yaitu Dian Sandi. Ya kan, lalu saya cerita dengan Pak Roy, terus ini mau kita apakan? Ya kita harus cari ke UGM seperti apa kebenarannya. Lalu terjadilah
rencana untuk ke UGM tanggal 15 April itu. Datang, melihat skripsi, ternyata tidak ada tanda tangan penguji. Nah, itu 3 orang doang yang boleh masuk ke dalam. Ya. Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Nah, 3 orang ini masuk ke dalam, media pun tidak boleh masuk ke dalam. Lalu setelah keluar, dia menunjukkan ke saya foto-foto yang telah dia potret di dalam. Ya. Dilihat oleh, kalau saya nggak salah waktu itu ada Wakil Rektor UGM Wening. Profesor Wening. Ya. Kalau saya nggak salah itu yang di dalam. Tidak ada Ova Emilia, ya kan? Nah, dia tunjukkan ini Mike fotonya. Loh, kok kosong? Nggak ada tanda tangannya. Ya kan? Meskipun sekarang sudah banyak yang membantah. Ya. Oh, biasa kok. Skripsi, ujian nggak ada tanda tangan. Tapi itu kan agak-agak nggak masuk logika kalau ke saya ya. Betul. Sama aja kita bilang. Biasa kok KTP nggak ada fotonya. Nah, itu kan agak gila menurut saya ya. Berarti KTP Anda palsu. Nggak ada tanda tangan penguji. Iya, nggak ada tanda tangan penguji. Dari situ ya kita harus bertanya dong. Lalu saya podcast bersama mereka. Ya. Kebetulan saya dong yang bawa kamera. Dan di situ ada Rismon, Roy Suryo, Tifa yang besok pagi langsung pulang. Saya bilang kenapa? Apa salahnya kita duduk di restoran ini dan kita setting meja, kita bikin. Nah, booming lah podcast episode 1 itu. Sampai sekitar 750.000 penontonnya hari itu. Itu kan berarti masyarakat benar-benar menanti apa sih hasilnya yang di UGM itu, kan gitu. Nah, di situ juga tidak ada kebohongan sama sekali. Tidak ada kebohongan sama sekali. Apa yang mereka alami itu yang diceritakan. Itu yang saya tayangkan. Itulah jurnalistik, Bang. Kalau kita mengarang sesuatu, contoh nih, kita edit suatu gambar, seakan-akan ada suatu kejadian, padahal tidak ada. Nah, itu ngarang, itu tidak jurnalistik. Tapi ini Roy Suryo dan Rismon dan Dr. Tifa hari itu menceritakan pengalaman mereka di dalam. Itu adalah karya jurnalistik, Bang. Ya kan, Abang sebagai jurnalis, kita sama-sama jurnalis, sama-sama tahu. Mungkin Polda Metro Jaya salah paham soal itu, atau Pak Jokowi atau pengacaranya salah paham karena tidak mengerti undang-undang pers. Maka tanggal 30 April kami dilaporkan. Ini saya pendapat pribadi. Tetapi menurut saya, kalau ada sebuah channel YouTube yang toh isinya produk jurnalistik, itu bisa dikatakan kegiatan jurnalistik. Meskipun yang membuat itu tidak memiliki kartu pers, tidak ujian UKW, uji kompetensi wartawan, dan seterusnya. Menurut saya, kita tidak boleh menghukum keingintahuan masyarakat dan keinginan masyarakat untuk menyebarluaskan berita yang benar. Misal, ada sebuah kejadian kebakaran hutan misalnya di pelosok, ya kan? Terus ada yang videoin orang situ, terus viral. Mainstream ngambil dari situ juga. Terus viral katakan, dialah yang viral, dia saja yang viral. Apakah itu bisa dibilang kegiatan jurnalistik atau tidak? Menurut saya iya. Dia hanya menyebarkan sebuah berita. Terlepas dari dia itu YouTuber atau apapun kita bilang, itu harus bisa dibilang jurnalistik. Karena hanya menyebarkan kegiatannya, fakta, kebenaran gitu. Kegiatannya. Itu bisa dikategorikan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik. Walaupun yang memproduksi itu bukan jurnalis. Iya. Karena sekarang medsos itu sudah begitu. Iya. Tapi kan kemudian orang melihat posisi lu itu udah terlalu miring ke sini sampai harus sekarang begini. Berjibaku dengan lawyernya Pak Jokowi, relawan-relawan Pak Jokowi. Betul. Sementara waktu lu belakangan kemudian ditemukan fakta bahwa ternyata bukan cuma Pak Jokowi yang ujian skripsinya tidak ada tanda tangan dan banyaklah fakta-fakta lain itu. Nah, kalau kenapa saya saya semakin mencari kebenaran soal ini ya. Kalau dibilang saya memihak Roy Suryo, nggak juga lah. Bagaimana dibilang saya memihak Roy Suryo? Karena saya mencari data-data tentang perkuliahan atau sekolahnya Pak Jokowi. Itu saya bukan membela siapa-siapa. Bahkan saya tidak mau bilang saya membela rakyat. Biarlah publik menilai sendiri. Dan dalam rangka itu, saya apa? Lu pernah ke SMA-nya Pak Jokowi itu ya? Ke desa KKN, bukan ke SMA-nya. SMA-nya saya nggak pernah. Nah, intinya begini, Bang. Saya merasa saya itu dikriminalisasi. Waktu awal saya dilaporkan hanya karena melakukan kegiatan jurnalistik.
Oke. Ya, sebagai seorang jurnalis melakukan kegiatan jurnalistik Hmm. tapi dikriminalisasi, dikatakan terlapor lah, Oke. konten kreator lah dan seterusnya. Ya. Ya itu terserah. Dan saya diinterogasi layaknya saya sudah penjahat gitu loh. Tapi kemudian Seakan-akan saya sudah penjahat. ya, kemudian yang dari laporan itu lu lagi klaster 3 waktu Saya itu kan? klaster 3. Terus kemudian tidak dimasukin di kelompok yang sekarang kan? Nah, di sini banyak orang salah. Kalau Kalau kita melihat baik-baik, memang mereka mengelompokkan 3 klaster. ya. Klaster 2 katanya pasalnya ini, perbuatannya. Klaster 1 ini, klaster 3 ini kan. Ya. Mengelompokkannya berdasarkan itu, Ya. perbuatannya katanya. Menurut versinya polisi. Tapi sampai detik ini nama saya itu ada di surat dakwaannya Dr. Tifa dan Roy Suryo. Oke, sebagai Sebagai salah satu terlapor. terlapor atau Salah satu terlapor. Jadi di situ itu ada kira-kira Jokowi sebagai ini ya, pelapornya. Lalu ada saksi. Terus paling bawah itu ya kami yang 12 orang itu. sebagai turut terlapor juga. Ya. Dan Tapi nama Rismon pun masih ada. Oke. Di surat dakwaan itu masih ada nama Rismon Hasiholan Sianipar. Sebagai terlapor. Sebagai salah satu yang sudah terlapor dan sudah pernah di BAP. Tapi kemudian kan RJ dia kan. Ya itu urusan lain. Oke. Itu kita bukan bicara itu. Tapi bagaimanapun apa hasilnya persidangan Roy Suryo dan Dr. Tifa akan berpengaruh ke saya juga. Jadi saya harus kawal. Seandainya di persidangan ini orang-orang yang berbohong malah dimenangkan, malah diterima kesaksiannya, kebohongan-kebohongannya, saya tidak bisa tinggal diam. Kebohongan mana yang lu lihat, Bung Michael? Pertama, yang paling gampang aja ya. Ya. KKN-nya aja. KKN di Desa Ketoyan itu kapan sih? Kapan? Lalu siapa saja yang KKN di situ? Fakultas apa saja dan lain-lain. Kemarin di sidang CLS ada tuh orang yang mengaku KKN. Nah, tapi kita punya datanya. Siapa orang yang sebenarnya KKN di situ? Nah, itu data dari mana? Ya, rahasia lah, Bang. Enggak, kalau datanya dari mana. karena kan pasti kan pihak pengadilan akan Saya hakim sudah kan? verifikasi, Bang. Saya sudah verifikasi kawan ini, Oke. si X ini. Saya sudah verifikasi dia punya ijazah. Dia punya semua data-data KKN. Ya. Foto-foto KKN. Di Ketoyan. Di desa itu. Dan tidak ada Joko Widodo di situ. Oke, kalau misalnya kan kalau KKN itu kadang-kadang berkelompok. Ini kelompok A di RT sekian. Betul. Nah, kalau misalnya tapi setelah mereka dikelompokkan kecil-kecil, ada juga yang besarnya rame-rame foto. Ya. Biasanya seperti itu. Oke, itu gak ada Pak Jokowi di situ. Nggak ada. Nah, terus apakah itu kemudian jadi bukti yang sangat kuat bahwa Pak Jokowi nggak? Loh, sekarang begini. Inilah saya rasa kenapa salah satu alasan Pak Jokowi tidak akan hadir di persidangan. Karena keterangan palsu kalau di persidangan bisa dipidana, Bang. Bagaimana lu bisa yakin bahwa Pak Jokowi kalau bersaksi di persidangan itu adalah kesaksian palsu? Oh, bukan yakin. Artinya gini. Kita berandai-andai ya, Bang. Ya. Ini selalu saya ucapkan di semua tempat di mana saya diundang, saya selalu ngomong begini. Dengan lawan bicara saya. Abang terserah mau jawab apa. Ini sebenarnya pertanyaan tidak terlalu sensitif ya. Abang lahir di mana? Di Manggarai, Flores. Tuh, cepat sekali kan? Ya. Ada 5 detik? Nggak ada kan? Saya tanya, SD berapa? SMP di mana? SMA di mana? Teman masa kecil siapa? Sebut 3 orang. Itu pasti cepat sekali jawabnya. Bahkan desa KKN pun pasti abang tahu. Pasti abang hafal. Kalau abang pernah S1 beneran. Tapi kalau menjawabnya itu lama dan perlu dipikir. Dulu saya sekolah di SMP gitu. Itu kan berarti kita mikir. Oke. Jadi teori saya ada 2 nih. Apakah dia lupa, berarti amnesia. Atau kedua, dia disuruh menghafal sebuah skenario. Yang sudah dibuat oleh seseorang, saya nggak tahu siapa. Ada sebuah skenario nih. Joko Widodo itu lahirnya di sini. SMP-nya di sini, SMA-nya di sini. S1-nya di sini. KKN-nya di Ketoyan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya teman masa kecil kita ditanya
teman kuliah kita, Mm-mm. terus nanya, saya teman kuliah lu misalnya. Ya. Terus nanti ada orang nanya, lu tahu nggak Michael dulu SD di mana? Kayak susah Oh, juga bukan sih, Bang. begitu. Artinya Oke, kalau yang maksudnya kuliah ya ditanya tentang kuliah dong. Yang SD ditanya tentang SD dong, Ya. gitu. Tapi waktu itu kan menurut Rismond, data-data yang diambil itu kan adalah data dari buku Jokowi Undercover-nya Bambang Tri. Ya. Dan dia pernah bersama Bambang Tri menelusuri orang-orang yang disebutkan Bambang Tri di buku itu. Ya. Tapi zong semua, nggak ada orangnya. Ah, itu bohong itu. Gimana? Gimana bisa zong? Waktu itu ini cerita sebenarnya nih Bang. Ya. Karena saya selalu mengatakan kebenaran. Ini videonya pun ada di Sentana. Oke. Saya sama Bang Rismond sama Bambang Tri Mm-mm. mencari yang namanya perempuan itu, Ibu Sri. Ibu Sri kalau saya nggak Ya. salah ya. Dan kita antarkan Bambang Tri ke salah satu kabupaten lah di Ya. Jawa Tengah. Lalu dia minta diturunkan di satu lokasi. Saya turun di sini aja, saya naik Gojek ke rumahnya. Ya. Karena takutnya kalau Rismond ikut, nanti jadi merembet kemana-mana nih. Takutlah atau apalah, kan Rismond itu sudah terkenal di public figure lah katakan ya. Oke. Takutnya si Ibu Sri ini kalau didatangin Rismond jadi nggak mau bicara. Jadi Bambang Tri pergi sendiri. Lalu apa cerita Bukan Bambang? zong. Cerita Bambang Tri pergi sendiri ketemu sama itu orang. Apa kata orang itu ke Bambang Tri waktu itu? Dan memang benar. Dia membenarkan apa yang selama ini ditulis Bambang Tri. Bambang Tri itu hanya mengkonfirmasi. Oke. Mengkonfirmasi bahwa yang dia tulis di buku Jokowi Undercover 1-2 itu masih benar. Artinya gini, dia belum dipengaruhi siapapun untuk berbohong soal itu. Kira-kira gitu ya. Ya. Lalu kenapa dia tidak muncul gitu loh? Atau misalnya dia takut Ya, sama Rismond? Ya kan kalau disuruh muncul, nggak semua orang lah punya nyali Ya, untuk melawan. Tapi kalau misalnya nanti dipaksa pengadilan untuk datang, kan mau nggak mau dia harus datang. Oh iya, Jadi sayangnya Bang, yang kita sebut-sebut dari tadi itu teman SMA-nya Jokowi. Jadi itu bukan materi persidangannya Roy Suryo dan Tifa. Oke. Iya, kan ini UGM ceritanya. Ya. Bukan SMA. SMA. SMA kan yang digugat Bang Egy. Iya, itu kan yang digugat Bang Egy dan diteliti oleh Bambang Tri. Jadi itu lain. Oke. Lalu kemudian, Tapi jangan kita kasihan Pak Bambang Tri ya, yang sudah sampai di penjara 6 tahun dan seterusnya, bahwa saya tetap meyakini penelitian dia itu valid. oke. Investigasi dia itu valid. Jangan kita rendahkan. Iya, kita nggak merendahkan karena waktu itu Rismond cerita kan bahwa Iya, dia sudah pernah itu yang dibilang Rismond itu merendahkan bagi saya. Bahwa katanya Bambang Tri ke situ dan ternyata zong. Ya. Zong itu kan apa artinya? Menurut Rismond, saya nggak dipertemukan sama orang itu. Katanya takut lah atau apalah. Memang ya, tujuannya bukan mempertemukan Rismond dengan ibu itu. Kita nganterin Bambang Tri supaya ketemu lagi mereka gitu loh. Oh. Kalau perlu Bambang Tri nanti next time saya ajak ke sini deh, biar Oke. berduaan kita. Siap, mungkin perlu sama Rismond juga nanti ya. Iya. Karena kan Bambang Trinya mau nggak kalau ada Rismond? oh, itu. Kan gitu. Atau Bang Michael sama Rismond. Ya, saya sih bebas-bebas aja. Oh, karena kan pelaku sejarahnya kan lu bertiga nih. Gua nggak ikut, gua dengar cerita Rismond. Rismond cerita, aku klarifikasi, ternyata seperti itu. Tapi kan. ginilah, kita minimal kita menghormatilah Oke. penelitiannya Pak Bambang Tri dan dia sudah Ya. susah payah meneliti sampai menemukan itu. Jangan kita rendahkan itu aja. Oke. Kalau Siap. dari saya itu aja. Nah, kita balik ke penelitian Roy Suryo. Tadi kan Bang Michael bilang Roy itu meneliti dari Gambarnya si Dian Sandi. Dian Sandi. Tapi ada yang mengatakan sebelum Dian Sandi mengupload itu, Roy sudah bicara tentang ijazah Pak Jokowi dari tahun 2020 atau 2022. Loh, itu kan yang pamerin UGM. Ya kan? Yang pamerin UGM. Tapi karena tidak berwarna, jadi beberapa metode penelitian itu tidak bisa dilakukan ke situ. Sama seperti contohnya meneliti warna. Ya. Ya hitam putih gimana meneliti warna? Ya kan itu kan logika saja. Jadi begitu ada si Dian Sandi yang mengupload berwarna, versi berwarna. Oke. Ya itulah dipakai untuk penelitian warnanya. Benar nggak? Benar nggak sih ijazah UGM tahun segitu itu warnanya begini? Oh, oke. Berarti kalau misalnya soal warna yang ditampilkan UGM itu warnanya yang sempurna. Ya kan?
berarti yang ditampilkan Sandi kan dianggap Roy ini bisa karena ada warnanya. Ya, Nah, sebagai pakar telematika atau dia mungkin ngerti sedikit tentang digital forensik, pasti kan dia tahu kalau ijazah UGM di zaman itu warnanya secerah ini pasti bukan. Pasti bukan. Maksudnya yang di upload Sandi itu pasti udah dimainin warnanya dan lain-lain gitu loh. oh saya nggak yakin ya Dian Sandi punya kemampuan untuk mengedit foto sampai segitunya. Yang saya yakin ini foto ini diambil dengan tergesa-gesa. Tergesa-gesa dengan perlengkapan seadanya. Maka hasilnya begitu. Oke. Ya kan? Kenapa saya bilang Hasilnya tergesa-gesa? tidak sempurna. Ya, ini kan kita pakai lighting nih. Ini kita pakai Ya, ya, lighting, kameranya bagus. Ya, Pasti warna baju saya ini di sini presisi. dan di sana sama. Ya, Tapi kalau pakai kamera seadanya, bahkan coba, abang pernah mencoba memfoto kertas di atas meja? ya, Pasti kalau kita begini, ada bayangan HP. betul. Nah, dia agak beginiin tuh fotonya, supaya tidak ada bayangan HP. Jadi di ijazahnya itu trapesium begitu Tapi tuh. hasilnya agak sempurna berarti. Ya hasilnya tidak sempurna jelas. Oke, berarti Roy memulai penyelidikannya, investigasinya dari sumber yang tidak sempurna gitu maksudnya. Iya, itu kan apa yang diberikan Dian Sandi. Harusnya kalau Pak Jokowi melihat ada yang tidak sempurna seperti itu, dia tegur Dian Sandi itu. Oke. Toh itu PSI. Tinggal telepon aja anaknya si Kaesang. Anak buahmu kurang ajar nih. Ngupload ijazah saya. Ya. Kalau memang tidak berkenan. Dan itu sudah dilakukan kalau tidak salah. Dan Dian Sandi akhirnya meminta maaf. Mana bang? Ya. Kita tidak pernah mendengar berita bahwa Pak Jokowi tidak berkenan ijazahnya diupload. Dan kalau memang tidak berkenan, ya sudah. Delete aja dari Twitter atau dari X. Tapi kan mungkin si Dian Sandi senang-senang aja. Banyak orang yang mengunjungi Twitter dia. Oh, ya. Ya kan? Mungkin dapat duit. Saya nggak tahu. Dapat duit nggak tuh? Oh, nggak tahu. Iya. Tapi itu kan jutaan loh view-nya. Ya, tapi itu kan kemudian jadi problemnya Dian Sandi. Taruhlah kita sisihkan. Iya. Lalu Roy masuk dengan meneliti itu yang tadi menurut lu itu sebuah gambar yang tidak sempurna. Diambil dengan tergesa-gesa dan asal-asalan. Ya, sehingga hasilnya nggak bagus kan. Ya. Tapi dijadikan objek penelitian sama Roy. Karena itulah yang terbaik yang kita pernah punya. Kenapa nggak ke Pak Jokowi aja? Sudah dong. Terus? Tanggal 16. Tanggal 16, Rustam Effendi, Ibu Kurnia Triroyani, dan Damai Hari Lubis, yang tadi kita ketemu di depan tuh, masuk ke rumah Jokowi, minta pengen lihat. Itu kepentingan mereka waktu itu ijazah SMA katanya. Ya, terlepas dari itu boleh juga dong lihat dua-duanya. Ya, tapi kan mereka tahu. Kemarinnya kan mereka Damai Hari Lubis tanggal 15-nya ada di UGM. Dia tahu dong Roy, Rismond, dan Tifa sedang mencari ijazah UGM. Lihat aja sekalian. Kenapa tidak? Nah, kemudian kenapa begini, Bang Michael? Kalau balik lagi ke objek tadi, kan kita tahu kalau penelitian itu biasanya objek primer kan. Ya. Itu baru kita bisa bilang penelitian kita itu valid atau sah gitu ya. Tapi ini kan sudah objek sekunder, terus tadi menurut lu gambarnya diambil tergesa-gesa. Berarti kalau seorang peneliti itu secara objektif dia tahu bahwa ini nggak bisa gue jadiin objek penelitian. Kalaupun gue bikin, itu pasti dipaksakan, begitu kan? Saya nggak punya jawaban soal itu ya. Tapi seperti tadi yang saya bilang, kita tidak punya yang lebih baik dari itu. Nah, berarti, karena objek primernya tidak pernah kelihatan sampai hari ini. Sampai detik ini. Nggak pernah kelihatan di publik. Kalau hanya ngasih lihat ke wartawan yang dia pilih. Tapi kemarin di gelar perkara khusus ditunjukin. Emang boleh difoto? Nah, kalau Kan nggak boleh. Kalau difoto nanti apalagi jadi persoalan lagi. Kan ini ijazah gitu, analog diteliti secara digital. Iya, kita bisa berdebat kusir dua hari 3 malam kalau soal begini ya enggak? Maksudnya tetapi kan, gini, sekarang itu semua sudah nggak penting sebenarnya. Betul. Yang paling penting sudahlah kita cari laboratorium forensik independen, teliti ijazah itu dengan independen, kalau boleh luar negeri, biar tidak ada intervensi pemerintah. Kita kan sekarang sedang krisis kepercayaan dengan pemerintah nih, ya kan? Kenapa tiba-tiba Roy Suryo mau dijemput dari rumah sakit Polri jam 12 malam? Apakah menurut abang itu
kelakuan yang benar, kelakuan yang wajar. Kalau itu kan sudah di-clearin di pra-peradilan kemarin kan. Apa nggak malu kepolisian? Dia dinyatakan tidak sah seperti itu. Dan sampai sekarang tidak ada tuh permintaan maaf dari entah Kapolda, entah dari Subdit Kamnek atau siapapun. Nggak ada yang merasa bersalah. Padahal sudah dibilang tidak sah. Ya. Kan lucu Indonesia ini. Nah, karena kalau di kepolisian begitu mereka menjalankan perintah dan menurut mereka itu sesuai SOP, Iya. itu ya sah-sah aja. Kemudian disampaikan di pengadilan dan mereka dinyatakan tidak sah, buat mereka itu ya kesalahan administrasi, ya kan? Ya sudah. Gitu. Berarti kan Dan, kesadaran kita untuk mengakui kesalahan saja hanya ya, sedangkal itu. Dan gitu itu loh. sudah mereka secara sosial dengan vonis itu kemarin kan udah dinyatakan bahwa proses penangkapan itu tidak sah. Betul. Ya. Jadi kalau itu saja bisa Hmm, dinyatakan tidak sah. ya. Setahun terakhir ini apalagi yang mereka sudah lakukan yang sebenarnya tidak sah? Boleh nggak kita bertanya itu? Masyarakat jadi bertanya-tanya loh sekarang kan. Selain penangkapan itu apalagi sih yang kalau diperadilan jangan-jangan jawabannya tidak sah. Oke. Jangan-jangan diputus juga tidak sah gitu loh. Sekarang kan ditanya pasal. Ya. Pasal 32 itu yang katanya menyembunyikan, merusak, mengubah dan lain-lain Ya. dokumen elektronik milik orang lain tanpa izin lah katakan, tanpa izin atau tanpa wewenang. Nah, sekarang kita bertanya, dokumen apa? Dokumen elektronik itu apa? Gitu kan? Kalau penafsiran saya yang orang awam dan bodoh ini, dokumen elektronik itu ya contoh sertifikat tanah kita sudah elektronik. Ya kan? Contoh faktur pajak sekarang sudah elektronik. Nggak ada analognya. Tapi kalau ada dokumen analog di foto, itu bukan jadi dokumen elektronik. Oke. Berarti balik lagi Salah itu. Ya, jadi pasal itu, ya nggak tahu. Kita buktikan aja di pengadilan kan. Ya. Di pasal itu ditafsirkan dengan benar atau tidak oleh polisi. Ya. Karena penangkapan saja sudah salah. Nanti pasalnya lagi. Nanti apa lagi nih? Ya. Kita ambil dari ujung. Kenapa dia mengambil 12 orang? Kenapa yang ini klaster 1, klaster 2, klaster 3? Dan seterusnya. Itu sebenarnya menurut saya sah-sah aja. Gini, kalau kita harus berpikir dari sisi si terdakwa atau si tersangka ya. Apapun upaya hukum yang dia mau lakukan, kita harus hargain. Benar atau tidak benar, biar nanti hakim yang mutus. Jadi jangan kita membuat narasi-narasi juga bahwa janganlah jangan pra-peradilan, itu hak. Ya, dan itu dimungkinkan oleh undang-undang. Ya, itu dimungkinkan. Sah. Tapi kan nanti majelis hakim tunggal ya. Hakim tunggal yang akan menentukan. Ya. Itu kalau soal upaya hukum, cuma kan orang pertanyakan. Karena gini, ini kan sudah di P21. Ya. Artinya unsur 2 alat bukti di penyidikan itu udah terpenuhi dan ini udah P21. Ya kan? Cuma digugat lagi di sini. Sementara proses itu kewenangan itu kan udah ada di kejaksaan gitu. Kenapa enggak misalnya kejaksaan yang digugat gitu atau di pra-peradilan kan? Ya, itu kan namanya strategi hukum dari kuasa hukumnya Pak Roy Suryo dan katakan sekarang Ibu Tifa yang sudah ke pokok perkara ya. Jadi biarin aja lah kalau menurut saya. Kalau memang mereka merasa ini saat yang tepat, ya ini saat yang tepat. Ya, itu kalau itu memang sah-sah aja. Cuma kan orang pertanyakan kan, kenapa misalnya begitu lu kemarin ditetapkan sebagai tersangka, langsung lu pra-peradilan? Ya, pertama begini Bang. Ya. Kalau yang saya boleh buka di sini ya, pada saat 30 April ke November, ya kan? Ya. April ke November itu kan menurut saya itu tahap pertama lah. Ya. Penyelidikan itu. Disitulah mereka ngumpulin saksi-saksi yang 100 berapa banyak ini, ngumpulin alat-alat bukti dan seterusnya. Di situ kami tidak yakin ini akan sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena sangat lemah. Kasusnya ini sangat lemah. Lemahnya dari... Iya, sangat lemah. Itu adalah sebuah foto. Kita analisa karena masyarakat tidak punya foto ijazah Jokowi yang lebih bagus dari itu. Terpaksa kita pakai itu. Kalau dikasih kita datang ke rumah Jokowi dan dikasih melihat ijazahnya dan kita foto,
Nah, mungkin boleh. Kemudian kan pertanyaan orang, Ya kan? kepentingannya apa? Presiden 10 tahun, Bang. Ya, Gini, kita mencalonkan diri jadi caleg atau presiden atau wali kota atau bupati, ya, itu butuh sekitar 20-an dokumen. 15 ke 20 dokumen. SKCK ya. dan lain-lain, surat kesehatan dan lain-lain. Di antaranya ijazah. Kalau dia tidak suka dengan itu, ya minta dong DPR ganti undang-undangnya. Tolong dihapus pasal yang mengharuskan ijazah SMA atau sederajat. Supaya kita lihat Ya. masyarakat reaksinya seperti apa. Sekarang aja mereka sudah marah, kayaknya selama ini yang lulusan SMA kurang bagus udah jadi presiden. Tapi Harus bisa, S1 karena katanya. gini, kalau untuk taruhlah bilang presiden atau bupati, itu kan ijazah dan dokumen pribadinya itu kan dipakai ketika dia mengajukan diri sebagai calon. Betul. Kenapa misalnya gugatan seperti itu tidak dilakukan pada saat beliau mengajukan diri sebagai calon? Ya, itu silakan di... Karena kalau di politik itu kan biasanya banyak celah yang orang pakai. Betul. Ya kan, kalau misalnya orang tahu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, Betul. harusnya dicegat dari Solo. Ya, Ya kan? setuju. Dan itu pasti nggak maju dia. Setuju. Karena lawan politiknya pasti akan melihat nih palsu nih. Sama itu seperti Ya. surat keterangannya Gibran Rakabuming Raka. Hmm. Itu kan Rismon yang menemukan Ya. bahwa ternyata dia pakai surat keterangan. Boleh dong orang yang di luar partai seperti kami-kami ini yang waktu itu tidak tahu proses pencalonannya Pak Jokowi, bahkan sampai 2024 kami baru ngerti. Waktu itu kan waktu kampanye ditanyakan surat nikahnya dan lain-lain. Akhirnya dipostinglah oleh PDI Perjuangan surat nikahnya dan masih banyak lagi. Pernah ada yang nanya keluarga negaraan dan lain-lain. Itu menurut saya sah-sah saja. Kalau soal kenapa sekarang, baru sekarang nih kita dapat spesimen yang meyakinkan. Surat keterangan Gibran itu pun dulu sudah pernah ada yang mempermasalahkan waktu dia calon wali kota Solo. Tapi spesimennya juga jelek, buram. Jadi kita setengah-setengah bisa tuh baca ini kata-kata apa ini kan gitu. Oh, itu surat ini kalau tidak salah persamaan ya. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan pernah studi di UTS InSearch dan disetarakan dengan SMA. Ya SMA atau apalah, kira-kira seperti itu. SMK bidang peminatan ekonomi kalau saya nggak salah begitu. Nah, yang jadi masalah ini Bang. Nah ini saya harap Gibran nonton ini supaya dia melakukan yang seharusnya gitu ya. Coba nanti dicari Bang. Kita kan sama-sama jurnalis. Saya sampai hari ini belum ketemu. Ada nggak orang lain yang pernah lolos mencalonkan diri sebagai legislatif atau eksekutif, mencalonkan bukan lolos jadi bupati, yang SMA-nya di luar negeri. Karena saya bisa datangkan nih ke sini 5 orang yang punya rapot SMA di Singapura dan ijazah SMA dari Singapura, yaitu O-level, dan mencoba mendaftarkan itu ke KPU, di meja resepsionis ditolak suruh pulang. Karena itu tidak bisa disetarakan. Berarti harusnya yang digugat KPU-nya. Mustahil menyetarakan sesuatu ijazah SMA dari luar negeri ke Indonesia. Karena Indonesia ini aneh Bang. Coba benar. Abang carikan ke saya di negara mana ada 2 mata pelajaran ini. 1 agama, 2 Pancasila. Jadi wakil presiden yang kita pilih kemarin itu, katakanlah kita, saya nggak tahu 58% itu siapa. Wakil presiden yang kita pilih itu, waktu SMA dan SMP, tidak belajar agama, tidak belajar Pancasila. Layakkah dia jadi wakil presiden? Karena kuliah di luar negeri. SMA. Setara SMA. Setara SMK. Di luar negeri. SMA lah atau SMK, terserah. Sama aja itu. Ya kan, kalau kuliah di luar negeri, beda. Itu bisa disetarakan. Kenapa? Contoh saya Fakultas Ekonomi. Mikroekonomi 1, makroekonomi 1, statistik 1, matematika 1. Itu pelajaran saya dulu. Mata kuliah saya. Ada nggak itu di Indonesia? Ada. Kalau kita kuliah Fakultas Ekonomi dimanapun, pelajarannya itu juga. Tapi kalau SMA di luar negeri, tidak ada pendidikan agama. Tidak ada pendidikan Pancasila. Tamat sudah. Jadi penyetaraan itu tidak mungkin. Mustahil.
saya sebutkan di sini nih. Mustahil disetarakan. Ya, berarti emang yang digugat itu Kementerian Dirjen apa ya? Yang Kementerian mengurusi Pendidikan Dasar Menengah dasar menengah. yang mengeluarkan surat keterangan asal-asalan itu. Dan itu harus diubah harusnya. Karena bagaimana dengan anak-anak kita Indonesia yang SMP SMA-nya di luar? Masa mereka nggak boleh dapat? Ya, itulah undang-undang kita. Ya. Artinya Kalau memang, Anda tidak memang terima, itu butuh proses untuk mengajukan itu di MK, diubah. ya. Karena kasihan dong anak-anak yang SMP SMA-nya di luar, terus begitu mereka harus balik dan Betul. dinyatakan tidak punya ijazah, repot juga kan? Oh, bukan tidak punya ijazah. Ya, maksudnya tidak bisa Ijazahnya- disetarakan. Ijazahnya tidak akan bisa disetarakan dengan Nah. yang sekolah di Indonesia. Ya, Nah, tapi kembali lagi, Bang. Masa sih kita mau punya seorang wakil presiden atau presiden yang tidak punya pendidikan agama dan pendidikan Pancasila? Oke. Padahal dua itulah intinya dari Ya. negara kita ini. Indonesia itu, kalau kita ngecek lagi Undang-Undang Dasar 45 yang original, bukan yang dibuat 2002 ya, setelah reformasi. Coba cari kalimat Indonesia adalah negara hukum, saya tantang sekarang. Tidak ketemu. Indonesia itu adalah negara berdasarkan ketuhanan. ya. Makanya kita punya pendidikan agama. Yang kedua, Pancasila ya Pancasila. Masa kita nggak ngerti dasar negara kita Sebenarnya sendiri? bukan pendidikan agama sih, pelajaran agama. Ya, Kalau itulah. pendidikan tuh luas kan. Ya, Bahkan saya kalau mau ekstrim tuh saya malah nggak setuju ada pelajaran agama di sekolah kita. ya itu terserah Abang. Ya, maksudnya, Tetapi kenyataannya saat ini kondisi yang ada seperti itu. ya, Dan pelajaran agama ya, ya. dan itu tidak Ya. boleh disetarakan. Hmm. Karena memang tidak setara. Karena di luar emang nggak ada pelajaran Nggak agama. ada. Pendidikan agama ada di keluarga. Oh ya, itu lain. Ini Jadi kalau- ini kita Jadi kalau kita nggak bisa bilang juga Gibran itu nggak beragama hanya karena dia Oh, nggak tidak. punya Di pelajaran sekolahnya agama. Di sekolah tidak mungkin ada pendidikan agama. Titik. pelajaran agama Ya itu kan nama. beda Burus. Oh, enggak, dulu kalau saya waktu saya SMA, Ya, nama pelajarannya itu pelajaran agama. pendidikan agama, Ya. pendidikan Pancasila kewarganegaraan, ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau itu nggak ada pendidikannya. Ya. Yang dua ini di depannya ada pendidikan. Betul. Kata pendidikan Ya. di depannya. Nanti kan orang akan persoalkan juga Bang, kalau kita ngomongin pendidikan agama kadang-kadang ini ya, misalnya Konotasinya beda ya. ya bagaimana dengan anak-anak Muslim yang sekolah di sekolah Katolik gitu. Oh ya, itu kan Kan mereka. nggak ada pelajaran agama Islam juga di situ kan. Oh ya, mereka akan Itu. mendapat pelajaran agama Katolik memang. Ya, Tetapi minimal kalau menurut ini saya rancu sih, juga kan. kalau menurut saya sih yang penting Ya. penyetaraan itu tidak bisa. Kita Atau- kembali ke situ aja. mm-mm. Daripada kita Ya, terlalu kalau bicara dari soal segi sistem ini pendidikan ya, nanti pelajaran kejauhan itu, kita. oke. Tapi kita balik ke tadi yang soal Jokowi. ya soal ijazah itu kan yang Iya. dipersoalkan. Memang sampai sekarang itu orang masih mempersoalkan, apalagi tadi dari penjelasan Bang Michael mengatakan foto itu tidak sempurna, ya kan? Lalu saya baru tahu juga malah karena selama ini kan kita selalu berpikir ini kan ijazah analog. Kenapa? Tapi Bang, ya, nah, meskipun itu tidak sempurna, mm-mm. itu cukup untuk menganalisa. Oke. Tidak sempurnanya iya. Banyak hal yang tidak kelihatan Iya. di situ. Tapi coba tuh, Rismon ngaku dulu tuh. Hmm, Saya sama Bang Rismon sama Pak Roy itu sering duduk bersama. Oke. Kita perhatikan terus itu gambar ijazah. Contoh, huruf-hurufnya peletakannya di mana sih? Mm-mm. Kenapa letak huruf-huruf ini berbeda dengan ijazah orang lain? Oke. Kalau itu belangko, misalkan abang nyetak kop surat nih, Mm-mm. kop surat cumi-cumi, Ya. cumi-cumi gitu. Kalau kita ambil penggaris, pasti satu rim kertas itu sama semua letaknya. Jadi huruf C-nya itu kira-kira 10 cm dari ujung kertas, misalnya. Ya kan? Ya. Nah, huruf ijazah itu, yang gede di atas itu, ijazah, berapa senti dari ujung kertas? Hmm. Segampang itu. Mungkin karena tadi teknik pemotretannya itu kan kalau kita ngambil Ya, dari bawah oke. itu kan itu di atasnya jadi Oke. ngelebar gitu kan. Kalaupun itu di foto agak miring, Ya. posisi I dibandingkan dengan logo UGM akan tetap sama. Di huruf I itu terkena logo UGM nggak yang bulat itu, yang kayak kembang-kembang itu? Oke. Kalau kena, ya berarti kena. Kalau tidak, ya berarti tidak. Berarti salah. Oke. Jadi kalau kita bilang palsu,
silakanlah pengadilan yang membuktikan itu asli apa palsu. Iya. Tapi yang jelas ini aneh ijazah ini. Dan Dari- harusnya nggak usah sepanjang ini untuk membuktikan ijazah ini. Ya, aneh dari fotokopinya ya. Dari Bukan fotonya dari Dian foto Sandi itu. ya. Dari foto Dian Iya. Sandi aneh kan. Jadi kan Bang Michael pernah lihat ijazah aslinya Pak Jokowi? Ya enggak. Enggak. Itu kan Pak Jokowi gini. Hmm. Pak Jokowi tidak pernah komplain atau meminta itu postingan Mm-mm. di take down. Ya. Padahal Dian Sandi itu PSI. Tinggal bilang, Kaisang tolong dong, seperti saya bilang tadi. Kaisang tolong dong anak buahmu itu ditegur. Suruh dia take down itu, sudah bikin gaduh. Selesai, ya kan? Tapi kalau itu di take down, apakah penelitian Roy tidak berhenti? Loh, Atau harusnya berhenti? itu dilakukan dulu Oke. sebelum diteliti Iya. orang. Persoalannya gini Bang, kalau misalnya yang ya kita diskusi ya, Ya. kalau yang neliti itu adalah orang awam, yang dia nggak bisa bedakan bahwa kalau neliti itu adalah objek primer, maka yang harus dilihat adalah ijazah asli. Kalau lu belum lihat ijazah aslinya, jangan lu putuskan palsunya dari objek sekunder ini ya kan? Ya, Harusnya gitu kan? Kalau Ya, penelitian yang itu saya setuju. yang sah. Makanya itu yang menjadi persoalan kemudian. Lalu kalau tidak salah, sebelum Pak Jokowi melaporkan itu kan narasinya udah mengarah ke terlalu tendensius gitu. Sebenarnya kedatangan Pak Roy ke UGM Mm-mm. dan Bang Rustam dan kawan-kawan, Bang Damai Hari Lubis dan kawan-kawan Ya. ke rumah Jokowi, itu kan kalau saya sekarang belakangan dengerin istilah itu tabayun ya. Tanya dulu ke orangnya, Ya. bener nggak? Ternyata kan setelah mereka duduk satu meja dengan Pak Jokowi, ternyata tidak terjadi tuh Mm-mm. memperlihatkan ijazah itu Ya. ataupun apapun. Ya, apalagi yang harus kita lakukan Ya, karena tadi gitu loh. mungkin pertimbangan Pak Jokowi kepentingannya apa? Kepen- Apalagi kalau tidak salah waktu mereka ke sana itu narasi sebelumnya udah terlalu tendensius gitu. Jadi Menurut kalau saya saya di enggak posisi Pak Jokowi juga misalnya, bukannya bela Pak Jokowi, Heeh. ngapain saya kasih kalian udah bilang saya palsu baru datang kan repot. Ya, menurut saya barang ini viral saat Pak Jokowi melapor ke Polda. Iya, ya karena Itu tadi. baru viral. Iya, karena Sebelumnya enggak. iya kalau Pak Jokowi kan tahu bahwa sebelumnya narasi-narasi itu udah ada. Iya. Terus datang minta tunjukin Betul. ijazahnya, ya. Ya secara manusiawi aja ya Bang, psikologi manusia lah. Ngapain kalian udah bilang palsu, buat apa saya ngasih tunjuk? Lalu Ya. kemudian narasi itu berlanjut dan Pak Jokowi merasa kayak ini udah overlap ini. Perlu dilaporkan, maka dilaporkan. Ya, itu pilihan beliau, Iya. ya kan? Betul, Itu dokumen yang dia sudah pakai untuk mencalonkan diri jadi presiden 10 tahun. betul. Kita hanya minta lihat saja. Ya. Ayolah kita buktikan itu asli. Kita selesaikan drama yang di luar ini. Tapi kan sepertinya Pak Jokowi tidak ingin drama ini selesai. Kalau drama ini selesai, mungkin nggak ada lagi yang membicarakan dia. Ya. Mungkin begitu ya. Ini saya, tebakan Iya. saya. Kalau kita orang yang terpelajar itu kan berpikir kalau pakai logika hukum kan, misalnya kalian udah nuduh saya ijazah saya Ya. palsu, ngapain minta saya lagi? Silakan buktikan aja. Ya udah, berarti Ya kan memang harus. berarti dia akan melaporkan. Ya maka. Tapi berarti dia tidak ingin ini selesai dengan baik-baik dong, ya kan? Kalau dia ingin ini selesai dengan baik-baik, dari awal dia tidak menempuh jalur hukum, Ya. dia terima saja tamu yang datang ke rumahnya itu. Tapi Udahlah, bukannya waktu udahlah itu. kalian berhentilah, Ya. ini ijazahnya saya tunjukin. Coba apa yang salah dari situ, apa yang palsu dari situ. Sekarang kita keluar ya, ketemu pers. Kalian katakan ini asli ya, saya sudah lihatkan aslinya nih. Oke. Selesai dalam 1 jam. Tapi apa? Malah dia memilih jalur yang 1 tahun daripada jalur yang 1 jam. Nah, Itu kan ya. logikanya di mana gitu, Bang? Dan teriakan tunjukkan itu kan berlanjut terus kan, Karena nggak pernah ditunjukkan. sampai ketika gelar perkara khusus Iya, ditunjukkan. ditunjukkan 5 menit. Iya, maksudnya kan katanya ditunjukkan, udah ditunjukkan tapi Tunjukkan ke publik dong. apain kan yang gugat kan Roy dan kawan-kawan. Ya, sekarang gini ya, Bang. Kita sudahlah, kita nggak usah pura-pura lah. Dia bukan pura-pura, Nggak usah pura-pura. Kita Karena lihat gini. saja yang menggugat ini, yang mempertanyakan ini sudah
jutaan orang. Hmm. Bukan Roy saja. Soal Roy Suryo itu sedang menghadapi persidangan, Ya. itu memang dia sendiri. Betul. Tapi yang mempertanyakan ijazahnya ini setelah UGM 15 April, bukan dia sendiri. Oke, tapi Jutaan orang. kalau saya tadi pakai prinsip Bang Michael kan, tunjukkan aja ini, saya tunjukin, nah, kasih tahu keluar bahwa ini asli gitu. Ya harusnya itu yang dilakukan setelah ditunjukkan di gelar perkara khusus itu kan. Oh enggak lah. Ya Gimana kan dengan 5 menit? 5 menit dan gak boleh dipegang ya katanya. Gak boleh dipegang, lihat Ya. aja begini, udah simpan. Terus boleh Apa yang mau dilihat? Apa yang mau diperiksa dalam waktu sesingkat itu? Kan Jangan kalau lah, kita Bang. bisa lihat, Kita ini jangan suka menggiring ke arah bahwa polisi sudah menunjukkan itu dengan patut dan layak. oke. Contohnya, kalau kita melihat gelar perkara kasus pembunuhan, pisaunya ditaruh. Ya. Pisaunya ini, talinya ini, kainnya yang mengelap darah ini. Ya kan? Pernah nggak itu kita lihat di kasus ijazah Jokowi? Satu kali pun tidak. Konferensi pers melulu tuh Polda Metro Jaya. Tapi satu kali pun tidak pernah kelihatan buktinya di atas meja. Apa yang disembunyikan? Kenapa harus menyembunyikan siapa 100 saksi itu? 700 dokumen itu apa? Ya kan? Tapi bukannya dalam perkara itu memang itu bagian dari apa ya? Kalau di istilah kita tuh kayak pelurunya mereka yang nggak bisa dong. Iya, itu Kalau begitu abang berarti membela bahwa polisi melakukan strategi sesuka mereka itu bebas. Padahal kan ada KUHAP. ya. Baca dong KUHAP itu isinya apa. Gelar perkara itu isinya apa. Jangan tanya ke saya ya. Dan bahkan Kita baca aja sendiri. Bahkan di gelar perkara itu sebenarnya kan aturannya barang bukti yang udah disegel itu nggak boleh dibuka. Tapi demi kepentingan permintaan tadi kan dibuka kan. Tapi sudah dibuka maunya 20 Lagi-lagi menit. gini bang. Lagi-lagi gini bang. Enggak. Barang itu Ya. disegel untuk kepentingan apa? Misal ada sebuah pisau yang dipakai pembunuhan. Ya. Disegel supaya tidak ada sidik jari lain yang menempel di situ. Ya. Ijazah ini disegel takut apa? Itu SOP polisi bukan, Bang? Iya, tapi Penyidikan. takut apa? Sebenarnya itu kalau menurut saya sih itu berlebihan. Bahkan beberapa kali contohnya Pak Ugroseno dan beberapa jenderal polisi lain mengatakan ke saya itu boleh dikembalikan kok ke orangnya, Dikembalikan ke siapa? ke pemiliknya. Kalau ada kepentingan untuk melakukan perbuatan administratif. Iya, tapi dikembalikan pun Tapi nggak Pak apa-apa. Jokowi kan Karena nggak. itu, barang itu bukanlah sebuah barang untuk melakukan kejahatan. Oke. Kecuali abang berpikir lain. Ya. Berarti abang setuju dengan polisi menyegel itu. Nah, kalau itu seperti pisau tadi, kalau dikembalikan ke orangnya kan bahaya. Nggak boleh dong pisau yang bekas pembunuhan. Sini dong saya mau masak pakai pisau itu. Kalau itu Nggak boleh dong itu dibalikin. beda kasus, Bang. Tapi kalau ini kan SOP-nya. Jadi barang bukti dan alat bukti itu harus kita pisahkan. Ya, Beda. betul. Barang bukti itu barang yang dipakai untuk melakukan Ya. kejahatan. Alat bukti Ya. itu adalah apa saja yang terkait mendukung dengan perkara pembuktian. itu, kan? Ya. Ini saya jadi sok jurusan hukum lagi Ya, nih, tapi kan- padahal enggak. Tapi kan itu. Saya ngerti gara-gara kasus ini aja. Ya. Oke, lalu kemudian sekarang. Nih alat bukti yang seharusnya nih Bang ya. Ya. Contoh alat bukti. Saya mengedit ijazah Jokowi ya, contoh memakai laptop ini. Yang ada program ini. Yang ada data tanggal sekian, Ya. tanggal sekian saya memakai program ini untuk melakukan ini. Dan biasanya tuh kalau untuk editan video misalnya kan, dia save tuh berkali-kali. Ya kan? Itu alat bukti. Nah, itu barang bukti. Barang bukti. Itu barang buktinya, Oke. bukan ijazahnya. Dan menurut Abang polisi Kalau ada, tidak punya alat bukti itu, barang bukti itu. karena tidak pernah ada yang dilakukan. Tindak pidana itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada seperti yang disangkakan di pasal Iya. 3235 itu. Iya, karena tidak pernah ada, ya mustahil bisa mendapatkan barang buktinya. Oke. Saya Kalau menuduh begitu, abang mencuri, berarti tidak pernah terjadi. Bagaimana saya cari barang buktinya? Abang meragukan tindakan kejaksaan yang menyatakan itu P21. Ya, boleh dong ragu. Oke. Kalau itu sudah diputus di pengadilan, baru kita nggak ragu. Oh.
Oke. Selama itu tersangka, namanya disangka. Ya. Tapi kan ini soal teknis, Bang. Kalau eh, kenapa P21 itu karena pemenuhan unsur kan, Betul, 2 alat bukti dan saksi misalnya. betul 2 alat Ya, bukti. Berarti jaksa udah menyatakan ini memenuhi unsur untuk dilanjutkan perkara ini. Ya, Dan itu diragukan. Makanya yang sampai sekarang ya. alat-alat bukti yang abang maksud 2 alat bukti Hmm. itu, penasehat hukumnya, pengacaranya Pak Roy dan Bu Tifa saja tidak tahu tuh Oke. barang apa itu yang dimaksud. Tidak tahu karena tidak pernah ditunjukkan atau memang tidak ada. Di berkas itu tidak disebutkan barang bukti apaan yang sudah membuktikan mereka melakukan tindak pidana itu, gitu loh. Berarti ini kesalahan fatal dong. Ya, kita lihat aja di pengadilan. Penyidik dan kejaksaan. Kita lihat aja di pengadilan. Oke, berarti Gitu memang ujungnya sekarang ke pengadilan. Iya. Oke. Nah, tapi kan dengan pra peradilan, pihak Roy kan tidak menghendaki perkara ini masuk ke pokok perkara. Padahal kan semua orang mau membuktikan ijazah ini Ya. palsu apa enggak, ya kan? Gini Bang, katakanlah ada sebuah tindak pidana ya. Ada seseorang mencuri. Sekalianlah kita masukin pasal pengerusakan, pasal memasuki pekarangan orang sembarangan, pasal apa lagi, perbuatan apa segala macam, Ya. kita masukin lah. Terus si pencuri ini ngelihat surat dakwaan itu. Gila, kok banyak banget pasalnya ya? Ya. Perasaan saya cuma mencuri, nggak pernah melakukan yang ini, dan ini. Wajar dong, saya pra-peradilkan dulu. Coba mana buktimu yang menunjukkan saya melakukan B, C, D, E, F, G. Saya rasanya sih melakukan A, gitu kan. Pada kasus si pencuri tadi. Ya. Nah, sekarang juga Pak Roy juga merasa 32 itu tidak pernah dilakukan. Itu kan merasa ya. Iya, ya silahkan Makanya sekarang memang hakim. harus dibuktikan di pengadilan. Silakan sekarang hakim yang memutuskan. Ya kan? Apakah benar pasal 32 dan 35 itu cocok untuk dimasukkan ke pokok perkara, ke persidangan pokok perkara. Berarti kita tunggu keputusan pra peradilan besok. Iya. Tanggal berapa tuh? Hari Selasa depan ya? Keputusannya itu harusnya Jumat. Oh, bukannya Senin atau Enggak, Selasa? enggak. Karena pendaftarannya Besok Jumat kan- kemarin. Besok kan ini saksi ahli dari Ya, dari Pak Roy. dari Roy. Ya, dari pemohon dulu dong. Dari pemohon baru saksi besoknya ahli. dari termohon, yaitu berarti ini kepolisian. maraton nih selama Iya, 7 hari. seminggu ini ya. Jumat. Berarti Ke Jumat. keputusan Jumat lagi. Jumat lagi. Oke. Gitu. Ya udah kita tunggu itu. Kemudian Iya. saya sekarang minta Bang Michael memberikan closing statement untuk perjalanan persoalan ini. Oh, closing statement ya. Ya. Perjalanan setahun. Kalau saya melihat ini adalah kasus yang gampang tapi dipersulit. Ya, itu kan kebiasaannya birokrasi negara kita ya. Yang gampang dipersulit. Entah atas kepentingan siapa, saya nggak tahu. Tapi mari kita sama-sama berpikir, siapa sih yang ingin kasus ijazah ini nggak selesai-selesai? Ya kan? Kenapa penyidik kepolisian yang membongkar pembunuhan segitu cepat, membongkar perampokan bank segitu cepat, membongkar katakanlah korupsi begitu cepat, tapi membongkar sebiji ijazah saja harus 1,5 tahun. Tapi selalu yang ditanyakan untuk mengulur waktu itu Pak Roy. Kenapa mengulur waktu pra-peradilan padahal cuma 7 hari? Nah, di sini kita menguji logika masyarakat. Siapa sih yang sebenarnya ingin perkara ini panjang? Dan siapa sih yang tulus, yang ingin benar-benar membuktikan ijazah ini asli atau tidak? Karena seharusnya Pak Jokowi ingin sekali ijazah ini terbukti asli dan dia dapat pensiun dengan tenang. Harusnya Pak Jokowi ingin itu. Kalau dia tidak ingin itu, ya saya juga bertanya-tanya, kenapa dia tidak ingin begitu? Ya kan? Karena kalau dia maunya itu, tanggal 16 April 2025 di hadapan Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan Damai Hari Lubis, dia bisa lakukan itu hanya butuh waktu 1 jam selesai seperti Asrul Sani. Oke. Sudah, itu Baik. aja. Terima kasih Bang Michael. Nanti datang lagi ya Bang. Oh iya, tenang Ya, aja. Menarik. Kita Nanti kalau ada yang seru lagi, sidang-sidang lain, jangan kita datang tunggu lagi. yang seru lah. Kita pingin mengangkat bukan soal kasus Pak Jokowi doang.
Oh iya, boleh, boleh. Karena kan banyak persoalan hukum yang memang kita butuh diskusi supaya masyarakat kita juga mendengar dari banyak hal. Karena saya selalu menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk menularkan narasi-narasi yang edukatif lah. Siap. Dan tempat ini juga harus jadi tempat edukasi. Supaya semua orang terbiasa mendengar dari berbagai pihak gitu. Nah, begitulah pemirsa, intinya siapapun di pihak manapun Anda berada, tetaplah mengikuti proses hukum yang berlaku. Karena kalau di jalur hukum, medan pertarungan yang sesungguhnya itu ada di pengadilan. Kita di sini cuman coba mengangkat perspektif berbagai orang dari latar belakang apapun tentang sebuah peristiwa. Tapi keputusan sesungguhnya itu tetap ada di pengadilan. Itu kalau kita bicara hukum. Jadi Bang Michael sudah menyampaikan pandangannya tentang bagaimana jalannya kasus ini, entah proses hukumnya, terus apa nanti yang akan terjadi di pengadilan. Dan sebelumnya kita juga sudah menghadirkan pihak-pihak dari Pak Jokowi, ada Bang Rifai, ada relawan-relawan Pak Jokowi, praktisi hukum juga. Jadi tapi kita tetap menunggu proses yang terjadi di pengadilan. Karena setiap orang punya persepsi, tapi yang menentukan apa yang sesungguhnya terjadi itu adalah di pengadilan. Dan mari kita bangun narasi positif supaya jangan para APH kita, para penegak hukum kita, siapapun termasuk pengacara, janganlah diadili, dihakimi hanya karena kita berbeda posisi. Tapi nanti kita tunggu ujungnya di pengadilan. Begitu Bang ya? Siap. Siap. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen tekan ekspresi. Mengedepankan estetika dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.